Shalom, selamat pagi Jemaat GKJ Bandungan yang terkasih. Marilah kita bersama-sama saat ini memulai ibadah kita pagi ini dengan bangkit berdiri dan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 14 bait 1 dan 2. Kita siapkan hati serta pikiran kita untuk memasuki ibadah pada pagi hari ini. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Jemaat dipersilahkan duduk. Kembali kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 19 bait 1 dan 2. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Kristus, pada saat ini kita diberi kesempatan untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita terima hukum kasih yang diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian bunyi firman-Nya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau kita mau menilik kehidupan kita setiap hari, tentunya kita belum bisa menjalankan hukum Tuhan yang kita terima saat ini yang hanya 2. Untuk itu, mari kita bersama-sama menyesali dosa-dosa kita dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 28, bait 1 dan 2. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Kristus, pada kesempatan yang indah ini, kita juga akan bersama-sama menerima berita anugerah dari Tuhan. Berita anugerah diambil dari Roma 10, ayat 9 sampai 10. Sebab, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Setelah kita menerima berita anugerah, kita juga akan menerima petunjuk hidup baru. Petunjuk hidup baru diambil dari Yesaya 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita sanggupi petunjuk hidup baru ini, seraya berdiri kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 344. Nama itu menghiburmu.
dipersilahkan untuk duduk kembali. Mari kita bersama-sama memasuki doa syukur dan syafaat kami hantarkan. Ya Allah Tuhan kami, yang menganugerahkan hidup, kekuatan, serta kesehatan bagi kami umat ciptaan-Mu. Kami bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan, karena kami masih diperkenankan untuk bersekutu pada saat ini. Walau kami masih secara online, kami bersekutu bersama keluarga kami, dengan kelompok kami. Kami bersekutu untuk memuji dan memuliakan akan kebesaran nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau juga telah menyertai dan memberkati kehidupan kami sampai saat ini. Kami senantiasa boleh dikelilingi oleh berbagai bentuk berkat yang sudah kami peroleh. Baik itu lewat pekerjaan kami ataupun dari orang-orang yang menjadi tangan-Mu untuk membantu kami. Terima kasih Tuhan, Engkau terus memberkati setiap aktivitas kami, sehingga apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami, baik di dalam pekerjaan kami ataupun dalam tugas pelayanan kami, itu semua boleh terlaksana dengan baik, tentunya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terlepas dari semua itu Tuhan, berkat-berkat yang telah kami terima, tentunya kami juga menerima persoalan dan berbagai pergumulan yang kami alami di dalam kehidupan kami. Kami menyadari bahwa seringkali kami lupa bersyukur kepadamu. Kami terkadang melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Untuk itu Tuhan, berkenanlah Engkau mengampuni setiap dosa kami dan menunjukkan jalan terbaik dari setiap pergumulan yang kami alami, agar kami terlepas dari setiap beban dan pergumulan kami. Ya Tuhan, bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit, Tuhan berkenan menjamah setiap jaringan tubuh yang sakit, serta memberkati obat yang dimakan atau diminum, memberikan kesabaran di dalam menghadapi proses penyembuhan, memberi kesabaran kepada keluarga yang merawatnya. Seluruh proses penyembuhan saudara kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Tuhan, kami juga serahkan program-program gereja kami, kiranya boleh berjalan dengan baik, biar senantiasa semangat kerjasama di antara kami, majelis, pendeta, jemaat, pengurus-pengurus komisi, para petugas, tercipta persekutuan yang indah di antara kami. Tuhan, kami juga serahkan bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami. Engkau beri kebijaksanaan di dalam memimpin kami. Engkau juga lindungi bangsa kami yang saat ini masih menghadapi pandemi COVID-19. Kami percaya Tuhan, Tuhan punya rencana yang indah untuk kami anak-anak-Mu. Di sepanjang minggu ke depan Tuhan, kami juga serahkan hidup kami ke dalam kuasa tangan-Mu. Tuhan terus memberikan kesehatan, kemampuan, di dalam kami menjalankan tugas tanggung jawab kami, aktivitas kami, seluruh kehidupan kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan memberi persembahan. Sebagai dasar pengucapan syukur, akan kita baca dari Lukas 21 ayat 4. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Untuk mengiringi jalannya persembahan, kita akan puji nama Tuhan dari Kidung 393 bait 1 dan 2.
Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Jemaat, kami mohon untuk bangkit berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Engkau Allah yang baik. Engkau baik di dalam kehidupan kami. Engkau memelihara kehidupan kami dari hari lepas hari hingga pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh menikmati hidup yang Tuhan berikan pada hari ini di tahun yang baru, di bulan pertama. Kami bersyukur Tuhan, kami masih ada hari ini karena anugerah-Mu. Dan kami juga bersyukur Tuhan karena kasih-Mu, kami boleh dapat beribadah di tempat ini. Dan kami juga bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan yang Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh membawa persembahan pada saat ini kepada Tuhan. Dan ajarkan kami untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, yaitu hidup kami. Pakai hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga hidup kami boleh memuliakan nama-Mu. Bapa, terimalah persembahan ini, sucikan dan kuduskanlah, dan Tuhan juga berkati yang mengolah persembahan, dijauhkan dari segala godaan dan pencobaan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Bapa yang baik, dan jika sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Sunarisman, Tuhan urapi beliau Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, berikan kesehatan, kekuatan, sehingga dia boleh menyampaikan firman Tuhan dengan
baik seturut dengan kehendak-Mu, dan berkati hati kami untuk mendengar sabda firman-Mu. Siapkan hati kami, jadikan hati kami tanah yang gembur untuk siap ditaburi oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, jika ada dosa dan kesalahan kami, Tuhan berkenan untuk mengampuni. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan sabda firman-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 1 ayat yang ke-43 sampai dengan 51. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada sore hari ini saya akan memberikan judul "Diakui dan Mengakui Tuhan Yesus". Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, penggalan cerita ini diambil dari perjalanan Tuhan Yesus yang pertama setelah dibaptis dan mulai mengangkat para murid. Dalam perjalanannya, Tuhan Yesus menjumpai Filipus dan mengajak Filipus untuk menjadi muridnya. Lalu Filipus bertemu dengan Natanael dan dia berkata kepada Natanael, "Aku telah melihat Dia yang dikatakan oleh Musa dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Natanael meragukan bahwa segala sesuatu yang baik mosok hanya datang dari sebuah kota kecil yang bernama Nazaret. Natanael meragukan akan Yesus. Lalu Filipus membawa Natanael kepada Tuhan Yesus. "Lihatlah, mari lihatlah." Dan ketika Tuhan Yesus
bertemu dengan Natanael yang pertama kali, kalimat yang keluar dari mulut Tuhan Yesus adalah kalimat pujian yang mengatakan bahwa inilah orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Natanael merasa kaget, lalu dia bertanya kepada Tuhan Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Kata Tuhan Yesus, "Sebelum Natanael membawamu kemari, aku sudah melihat engkau di bawah pohon ara." Menanggapi kalimat Tuhan Yesus itu, Natanael menyebut, "Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja Israel." Tuhan Yesus menjawab, "Karena aku telah melihat engkau di bawah pohon ara dan engkau percaya kepadaku, engkau akan melihat hal yang lebih besar daripada itu. Engkau akan melihat malaikat naik turun dari langit kepada anak manusia." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang dapat kita pelajari dari itu Bapak Ibu Saudara? Natanael dalam cerita Alkitab tidak berperan besar. Dia tidak diceritakan di dalam Alkitab lain, hanya memberikan sedikit cerita Natanael itu. Dan pertemuan dengan Yesus juga itulah pertemuan yang pertama yang dilakukan Natanael dengan Tuhan Yesus. Tetapi dari pertemuan yang singkat itu, Tuhan Yesus mengakui bahwa Natanael adalah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Selama ini Tuhan Yesus selalu berpandangan kurang bagus terhadap orang Israel, terlebih kepada orang Farisi. Mengapa? Karena mereka ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, ini mengetahui benar akan isi kitab Taurat, tetapi dalam kehidupannya jauh daripada kitab Taurat itu. Kitab Taurat bagi orang-orang Farisi hanya menjadi sebuah pengetahuan dan bukan menjadi sebuah dasar sikap. Tetapi Natanael ini, dia adalah ahli Taurat, tetapi sekaligus dia adalah pelaku dari kitab Taurat itu. Tidak ada kurangnya satu apapun. Itu dinyatakan oleh Tuhan Yesus bahwa Natanael adalah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Tuhan Yesus sendiri yang mengakui bahwa Natanael adalah seorang Israel sejati. Pernyataan Tuhan Yesus yang memuji Natanael ini membuat Natanael ingin tahu siapakah Yesus. Lalu dia berkata, "Bagaimana engkau tahu akan aku?" Tuhan Yesus menjawab, "Sebelum engkau dibawa Filipus kemari, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Ketika Tuhan Yesus setelah mengucapkan kalimat itu, "Aku telah melihat engkau di bawah pohon ara," maka jiwa Natanael dan jiwa Tuhan Yesus menyatu. Dan Natanael menyadari siapa yang ada di hadapannya itu. Lalu dia katakan, "Rabi, engkau anak Allah, Raja Israel." Para murid pun belum mengetahui bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah.
Tetapi Natanael mengucapkan itu di hadapan semua orang. Apa yang dapat kita pelajari Bapak Ibu Saudara? Kita berusaha selama ini, kita sering mengejar untuk diakui oleh orang-orang di sekitar kita. Apakah karena kemampuan kita, apakah karena pelayanan kita? Kita sering mengejar untuk diakui, mengejar pengakuan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sering kita menghadapi kekecewaan. Karena yang kita dapat pengakuan-pengakuan manusia yang palsu. Di depan berkata mengakui, memuji, tetapi di belakang dia mencela. Pengakuan-pengakuan seperti itulah kalau kita mengejar pengakuan dari manusia. Tetapi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari Natanael bagaimana kita mendapatkan, bukan lagi mengejar, tetapi mendapatkan pengakuan dan pujian dari Tuhan Yesus sendiri. Natanael memperoleh itu. Dan ketika Tuhan Yesus mengatakan, sebelum Filipus membawa kamu kemari, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Bapak Ibu mungkin memandang bahwa kalimat melihat engkau di bawah pohon ara ini adalah kalimat sederhana. Bapak Ibu membayangkan bahwa Natanael sedang duduk di bawah pohon ara, kemudian Tuhan Yesus lewat. Tidak Bapak Ibu Saudara. Di situ ada rahasia besar yang hanya diketahui oleh Filipus dan Tuhan Yesus. Oleh sebab itulah ketika Tuhan Yesus mengucapkan kalimat itu, Filipus, Natanael segera menjawab, ya Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja Israel. Dari setiap kita Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengetahui akan rahasia yang kita simpan yang paling dalam sekalipun. Hari ini kita belajar dari Natanael, di mana Natanael ketika Tuhan Yesus mengucapkan, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Mengapa itu saya katakan sebuah rahasia? Kita lihat di ayat yang ke-50, Tuhan Yesus katakan, Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Perhatikan kalimat ini, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Artinya Bapak Ibu Saudara, peristiwa di mana Natanael berada di bawah pohon ara ini bukan peristiwa kecil. Bukan peristiwa yang tidak memiliki arti. Tetapi peristiwa itu bagi Natanael memiliki pengertian, memiliki kesan yang sangat mendalam. Dan itulah yang diingatkan oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita belajar, setiap kita memiliki akan kekurangan-kekurangan kita. Tetapi ketika Tuhan Yesus menegur kita, mari seperti Natanael yang mengakui Tuhan Yesus sebagai Raja Israel, sebagai anak Allah. Kita juga mengakui bahwa kita bisa ngeklik, jiwa kita ngeklik dengan Tuhan seperti yang dikerjakan Natanael dengan Tuhan Yesus. Inilah yang sering menghalangi kita untuk kita mengalami keajaiban-keajaiban besar. Kenapa? Karena
jiwa kita tidak ngeklik dengan Tuhan. Hati kita tidak ngeklik dengan Tuhan. Kalimat yang tadi diucapkan oleh Tuhan Yesus, aku melihat engkau di bawah pohon ara. Kalimat ini membuat Natanael mengerti hati Tuhan. Demikian juga Tuhan mengerti hati Natanael. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya berdoa buat setiap Bapak Ibu Saudara, di dalam ibadah ini, mari kita belajar seperti Natanael. Belajar untuk mendapatkan pengakuan bukan dari manusia, tetapi pengakuan dari Tuhan Yesus sendiri. Dan ketika Bapak Ibu Saudara masuk di wilayah itu, bersiaplah. Kalau Natanael dijanjikan Tuhan untuk melihat malaikat naik turun untuk anak manusia, hari ini juga saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara, jika jiwamu tertambat, hatimu ngeklik dengan hati Tuhan, maka di dalam hidupmu kamu juga akan menikmati keajaiban-keajaiban besar di dalam dirimu sendiri, di dalam keluargamu, dan bahkan di dalam gereja. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan ini dan kita memasuki saat teduh. Terima kasih Tuhan, sore hari ini Engkau telah mengingatkan kami bahwa setiap kami sering mengejar pengakuan akan manusia. Tetapi hari ini kami belajar bahwa setiap kami akan mengejar untuk mendapatkan pengakuan dari Engkau. Mari Tuhan Engkau bentuk setiap hati kami. Dan biarlah setiap kami memiliki komitmen yang kuat. Memiliki hati yang tertambat kepadamu. Dan seperti Natanael yang Engkau janjikan untuk dapat melihat para malaikat untuk naik turun untuk anak manusia. Maka pagi hari ini kami juga berharap kami akan mendapatkan keajaiban seperti Natanael. Kami menyerahkan setiap jemaat yang sudah ambil bagian di dalam ibadah ini, jemaat yang hari ini sudah beribadah. Mari Tuhan urapi, biarlah firman ini menjadi rema di dalam kehidupannya dan mengubah akan kehidupannya. Mari Tuhan, kami menyediakan diri untuk keajaiban-keajaiban itu terjadi di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus, setelah kita menerima firman Tuhan, mari kita sanggupi firman Tuhan yang sudah kita terima saat ini dengan kembali memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 426 bait 1 dan 4. Tentang kebenaran dan
remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah damai dan cemerlang. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita meneguhkan iman dengan mengucapkan bersama pengakuan iman rasuli. Tangan kanan diletakkan di dada sebelah kiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita akan menerima berkat sebelum kita akan pulang dan kita akan mengarahkan hati kita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan lakukanlah firman-Nya. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Kita akhiri ibadah pagi hari ini dengan kembali memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 425 bait 1 dan 3.